Oke, kita lanjut lagi untuk pembahasan contoh soalnya sekarang ya. Ini langsung aja kita masuk ke nomor 1. Nah, di nomor 1 ini ada sebuah elektron yang bergerak pada jarak 15 cm. Ini R 15 cm. Bergeraknya sejajar terhadap kawat berarus listrik dengan arusnya 12 ampere. Kemudian dengan kecepatan elektronnya ini P-nya 3 kali 10 pangkat 5 meter per second. Dengan muatan elementernya E-nya minus 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Walaupun disitu nggak ditulis minusnya, kalau ditulis minus juga nggak masalah. Ini muatan elementer kan memang nilainya segini, tanda minus karena dia elektron muatan negatif ya. Maka gaya yang dialami elektronnya berapa? Tuh, berarti kan ini elektron termasuk muatan, salah satu muatan. Berarti ini gaya yang dialami muatan yang bergerak dalam medan magnet. Berarti F sama dengan Q kali V kali B. Apakah V dan B nya udah tegak lurus? Kecepatan sama medan magnet udah tegak lurus atau belum? Kita cek aja. Karena kita nggak dikasih tahu arahnya, jadi kita misalin aja. Misal arahnya ke kanan untuk kawatnya. Ini sangat panjang gitu kan. Kemudian ini elektronnya bergerak ke arah kanan juga gitu misalkan. Elektronnya bergerak ke arah kanan. Oke, kemudian jaraknya ada, anggaplah ini tadi R. Nah, berarti kan si elektron ini harus berada dalam medan magnet supaya mengalami gaya magnet kan. Apakah di titik ini ada medan magnetnya? Kita lihat, kalau kawat berarus kan menghasilkan induksi magnet di konsep sebelumnya kan. Arahnya kemana? Kalau seandainya ditanya arah, sekalian aja kita cari ya. Arah medan magnet pakai tangan kanan, ini arah arusnya, ini posisi titik, ini arah medannya. Berarti arah medan di sini yang masuk ya. Maka di area bawah ini yang silang-silang yang masuk gitu kan. Terus untuk menentukan arah gayanya, kalau seandainya ditanya juga sekalian, arah gaya ini muatan negatif pakai tangan kiri. Oke. V-nya ke arah sana, B-nya masuk, berarti telapak kita hadapin masuk ke sana. Maka gayanya ke arah bawah. Ternyata elektronnya nanti bakal menjauhi si kawatnya kalau seandainya dibuat dalam satu arah yang sama, karena sejajar itu belum tentu dia searah ya, bisa jadi dia sejajar itu berlawan arah gitu juga. Terus tinggal kita masukin langsung aja, berarti muatannya 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Ini kalau untuk menghitung gaya kita ambil nilainya aja, nggak perlu pakai tanda minusnya. V nya 3 kali 10 pangkat 5. Medan magnetnya berarti medan magnet yang dihasilkan oleh kawat lurus. Medan magnet yang dihasilkan oleh kawat lurus. Ini dianggap kawat itu sangat panjang ya. Mu 0 4 kali 10 pangkat minus 7 dibagi 2 pi, mu 0 per 2 pi dikali arusnya dibagi jarak. Bener ya. Tinggal kita hitung aja, eliminasi 10 min 7 min 2 berarti sisa min 5. Min 5 dengan 5 habis. Saya sisa minus 19 di sini. Ini 4 sama 2 pi 2. Oke, aman. Tinggal apa lagi? 3 dan 15 di 5. Oke. Clear? Aman ya. 1,6 kali 2 berarti itu berapa itu? 3,2. 3,2 kali 12 berarti 32 ditambah 0,6 6,8 38,8 dibagi dengan 5. Kalau 38,8 dibagi 5 tinggal dikali aja 2 ya kan. Tinggal dikali 2 aja berarti 77,6 kali 10 pangkat minus 19 ton. Kan? Semoga nggak salah hitung, nggak ada salah hitung kan? Pas kan ya? 77,6 kali 10 pangkat minus 19 juta. Semoga nggak salah hitung. 24 bagi 5 itu 4,8. Oh, 7,76. 7,76. Oke, 7,76 kali 10 pangkat minus 19. Oke, aman ya? Itu untuk proses analisanya tadi. Kalau seandainya nanti ditanyain arah, jadi sekarang saya jelasin. Jadi medan magnet di sini kan memang bisa berasal dari manapun, bisa kawat lurus, nanti bisa kawat melingkar juga, macam-macam ya. Oke, itulah kurang lebih caranya. Lanjut ke nomor 2. Ini masih tentang muatan juga. Oke.
Nah, ada dua partikel bermuatan ini dianggap sama, tapi bergerak dengan kelajuan yang berbeda. Dengan kelajuan partikel pertamanya 2 kali partikel kedua. Kemudian ternyata setelah melewati medan magnet yang homogen, medan magnet yang seragam sama, dia bergerak melingkar penuh. Berarti itu yang sudutnya 90 derajat ya. Lingkar penuh dengan jari-jari. Untuk jari-jari awal yang satu, partikel satunya 20 cm, jari-jari partikel 2-nya 30 cm. Maka yang ditanya perbandingan antara massa permuatannya. M per Q, massa permuatan dari partikel 1 dibanding massa permuatan dari partikel 2. Gimana nih caranya? Kemarin kayaknya kita nggak bahas tentang ini deh, gitu kan? Kemarin sempat saya singgung kalau dia digerak melingkar nanti bakal ada yang namanya gaya sentripetal kan? Maka di sini nanti gaya yang dialami oleh si magnet tadi, si elektron atau partikel muatannya, kita anggap aja Fi, partikel yang bermuatan, sama dengan gaya sentripetal, Fs gitulah ya, biar sedikit beda, simpel aja. F nya berarti Q kali V kali B gitu kan. Nah ini udah bergerak melingkar, secara otomatis P dan B nya tegak lurus gitu aja langsung, jadi nggak perlu pakai sin pakai cos lagi. Ini massa kali V kuadrat per jari-jari gitu kan. Masih ingat kan di gerak melingkar? V kita eliminasi satu, berarti yang ditanya M per Q. Jadi kalau kita buat persamaannya M per Q sama dengan B kali R per V gitu kan. Medan magnetnya tadi kan seragam sama, berarti B bisa dieliminasi untuk perbandingannya kan. Maka M per Q dari muatan atau partikel pertama dibagi M per Q dari partikel kedua, bandingin aja R terhadap V nya gitu, langsung aja. Berarti R1 per V1, R1 per V1 dibagi R2 per V2. Nah kalau pecahan dibagi pecahan kan bisa langsung posisi kan, naikin gitu aja kan ya. V2 nya naik, V1 nya turun gitu kan. V2 nya kita masukin, V2 nya tadi kan ini nggak tahu, misalnya aja V2 nya tetap V2 boleh gitu kan, V1 nya aja yang diganti, atau V2 nya diganti angka, V2 nya 1 berarti V1 nya jadi 2 kali 1 2 gitu, itu juga boleh, terserah kalian nanti cara ngerjainnya gimana. Ini karena perbandingan satuannya udah sama jadi nggak perlu diubah. 20, R2 nya 30, V2 nya naik, V2 nya 1 aja gitu kan, V1 nya berarti 2. Eliminasi, 0 nya coret, 2 nya coret, sisa 1 banding 3. Jadi massa permuatan partikel pertama dibanding dengan massa permuatan partikel kedua sama dengan 1/3. Nah ini salah satu contoh bentuk analisa juga. Jadi soalnya bisa macam-macam nanti. Ini udah digabung dengan konsep gerak melingkar. Ini nanti bisa aja digabung juga dengan konsep gerak lurus atau gerak vertikal, itu juga bisa macam-macam. Nggak terbatas dia soalnya ya. Itu aja mungkin untuk yang pertama, gaya dari muatan yang bergerak. Jadi next video kita bahas yang kawat sejajarnya. Oke, sampai jumpa.